ketika lo cinta sama Tuhan, lo pasti akan jaga hidup lo buat Tuhan. Amin. Gitu. Kalau menurut gue malah keselamatan itu sebenarnya nggak bisa hilang. Oke, kembali lagi dengan kita bertiga dalam program baru Milenial Baper, yaitu adalah susahnya jadi Kristen. Jadi Kristen emang gampang. Iya. Lucu. Nah, hari ini kita mau ngebahas nih ya, Bill, Nando, karena satu tema yang luar biasa, yaitu adalah keselamatan. Karena kalau jadi orang Kristen gagal memahami keselamatan, akan menjadi orang Kristen yang gagal juga. Karena kenapa? Karena keselamatan itu adalah dasar daripada kekristenan. Nah, oleh sebab itu banyak gereja-gereja yang doktrin kekristenan yang tentang keselamatan, bener ya? Betul. Ya kan, ada yang bilang diselamatkan itu dengan hidup kudus, ya kan, dengan segala peraturannya. Bahkan ada yang udahlah nggak usah ini, yang penting udah terima Yesus dan segala rupanya. Nah, hari ini kita mau ngebahas nih dari sisi teologi tentang keselamatan yang kita bertiga tahu lah ya. Oke, nah, ngebahas tentang keselamatan nih, bagaimana nih menurut Pak Pendeta Billy nih? Cialah udah jadi pendeta kan ya. Terima kasih. Oke. Langsung aja nih ya. Langsung lah, kalau macet jangan. Nah, keselamatan kalau dari apa yang gue tahu dan gue jalanin juga, keselamatan itu bukan cuma sekedar masuk surga gitu ya. Iya. Memang mungkin banyak orang yang berpikir kalau keselamatan itu tuh bicara tentang masuk surga aja gitu. Benar. Kita nggak masuk neraka ya masuk di surga, artinya udah selamat gitu ya. Tapi sebenarnya keselamatan itu maknanya lebih dalam dari sekedar masuk surga. Benar. Kalau bagi gua, keselamatan itu adalah berhubungan kembali sama Tuhan. Betul. Gitu. Nah, karena memang Tuhan Yesus itu datang ke bumi bukan cuma sekedar mau masukin orang ke dalam surga, mindahin orang dari posisi yang di neraka gitu ke masuk surga, enggak. Tapi Tuhan Yesus datang itu sebagai penyambung atau penghubung dari kita kepada Bapa. Benar. Karena pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, artinya hubungan intim kita sama Tuhan itu, Allah Bapa itu ya terputus. Nah, Yesus datang betul. untuk merajut kembali hubungan itu. Merajut kembali. Jadi perspektif yang berbeda ya. Iya. Ini esensi ya. Nah, jadi kalau cuma sekedar masuk surga, saat kita pikirannya cuma masuk surga, kita akan memandang keselamatan secara rendah. Dan akhirnya kita hidup jadi asal-asalan. Iya, benar. Gitu kan, ada juga yang pernah bilang, ya nanti aja nih pas tua. Kan? Ada yang gitu kan, muda foya, udah mau akhir tua foya, udah mau mati baru deh. Iya. Gitu. Ngarepnya masuk surga. Nah, ngarepnya masuk surga itu bahaya sekali. Kecuali Anda punya orang dalam baru bisa kayak gitu. Nah, tapi ini keren banget nih ya, karena kenapa? Karena selama ini kita berpikir keselamatan itu cuma masuk surga doang. Bagaimana kita berlomba, kita berjuang untuk hidup supaya kita masuk surga. Ternyata jauh daripada itu, ada hal yang lebih dalam, benar nggak? Lebih dalam. Iya kan, keselamatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Nah, kalau menurut Pak Pendeta Nando gimana nih? Pak Pendeta Nando, jauh lu. Bukan. Pak Arya. Gue rasa sih sama ya, sama Pak Pendeta Bio ya. Lucu ya ngomong pendeta ya. Gue rasa tuh keselamatan itu yang sering kayak gue dulu belum bertobat mengenal Tuhan secara benar itu, keselamatan tuh gue pandang sebagai sesuatu hal yang paling gue takutin. Benar. Jadi kalau gue ngakuin dosa gitu, gue pasti masuk neraka nih, gue takut masuk neraka gini. Jadi sekedar kayak capaian, kayak orang bagi rapot gitu, gue naik ke atas nggak ya gitu. Nah, sebetulnya betul sekali apa yang gue alami dan gue pahami tentang keselamatan tuh sama seperti Pak Pendeta Billy. Iya, Pak Pendeta betul. Jadi keselamatan itu tuh bukan suatu capaian, tapi keselamatan itu adalah akibat dari yang pertama ketika hubungan lo sudah beres sama Tuhan. Jadi kan hubungan Tuhan kan datang ini kan untuk mengembalikan lagi hubungan seperti Adam dan Hawa kan dulu kan diusir tuh, disahkan karena berdosa kan, karena dosa kita terpisah gitu. Tapi karena Yesus sudah mati menyelesaikan dosa itu, akhirnya kita kembali kepada Bapa. Dan ketika kita kembali kepada Bapa, akibatnya adalah kita diselamatkan gitu. Betul. Yang intinya adalah kerajaan surga itu kalau kita bukan bicara nanti, tetapi sekarang pun kita juga ngalamin kerajaan surga. Walaupun pandemi susah dan lain-lain gitu, diputusin pacar
bumi, asal lo berhubungan sama Tuhan itu ada kerajaan sorga. Jadi keselamatan tuh nggak apa ya, misalnya lo kejar-kejar gitu. Lo kalau kejar-kejar untuk nyari Tuhan buat selamat itu gue rasa tuh kayaknya nggak esensi banget gitu. Tuhan tuh bukan dicari cuma buat itunya aja, tapi hubungannya lah. Hubungannya harus penting lah ya. Karena yang gue tahu adalah ternyata keselamatan itu bukan hanya dari satu pihak gitu kan. Orang berpikir selama ini kalau keselamatan itu cuma Tuhannya Yesus yang mengerjakan. Ya emang benar Tuhan Yesus mengerjakan, karena emang nggak ada darah yang cukup mahal untuk menembus dosa manusia gitu kan. Cuma darah Yesus doang. Tapi ternyata itu perlu yang namanya respon dari kita, ya kan? Karena makanya kalau dalam Matius 28 tuh judulnya ajakan juru selamat. Ajakan juru selamat. Iya kan? Ajakan itu bisa ditolak, bisa diterima. Oh iya. Iya kan? Jadi kalau misalkan keselamatan itu ternyata bukan hanya dari inisiatif Allah aja, tetapi juga ternyata manusia ini kita harus punya respon. Cakep ya? Cakep. Nah, tapi sayang banget nih kalau hari-hari ini tuh banyak orang-orang yang pada akhirnya mengajarkan segala sesuatunya keselamatan itu jadi remeh gitu. Nah ini gimana cara kita mengantisipasinya nih? Contoh remehnya apa nih? Pak Pendeta Rino. Calon papa. Calon pengantin. Pengantin Kristus. Jadi kayak contoh remehnya kayak misalkan jadi hal-hal yang nggak esensi yang dibahas nih hari-hari ini anak-anak muda. Jadi kebanyakan anak-anak muda itu hanya mendengarkan apa yang dia mau. Kayak kekudusan contohnya. Kayak kekudusan, ya kan? Kayak banyak orang-orang yang ketika curhat bilang, Kak, gue nih onani lagi segala rupa. Banyak orang yang udah nggak apa-apa. Yang penting lo segala. Nah, kadang kata nggak apa-apa itu bisa membuat anak muda itu nggak selamat dong. Gitu. Takutnya tuh jadi doktrin ya. Jadi doktrin. Nggak apa-apa nih gue. Jadi berkompromi ya. Berkompromi dengan dosa. Betul. Gimana? Lanjut Pak Rino. Nah, lucu ya. Iya. Iya. Pada akhirnya gini, itu jadinya kayak pengajaran hypergrace gitu sih. Hypergrace ya. Oke, siapa yang mau tanya duluan? Ya, bebas kan kita mau masih barbar aja ya. Nah ya, pada tapi lagi. Jadi Pendeta Nando dulu nih. Pendeta Nando, nanti saya nambah. Tadi gue udah mikir tuh, hilang lagi. Serius anjir? Iya. Apa namanya? Gue tadi mikir hilang lagi. Memang sih yang kita takutkan adalah begini ya, ketika kita menemukan mentor rohani atau bahkan tidak sedikit anak-anak remaja milenial sekarang punya pastor yang fans, pastor panutan buat dia. Dan nggak sedikit pastor panutan itu ternyata bukan di wadah yang dia ada. Benar. Dia ngeliatnya di mana? Di Instagram, ngeliatnya di TikTok, ngeliatnya di YouTube dan lain-lain. Nah, bahayanya mungkin yang dimaksud pastor itu tentang ngomongin hal dosa. Yang penting kamu bertobat, ya kan? Yang penting kamu itu Tuhan ampuni kamu. Nah, bahaya adalah dia nggak bisa nanya maksud dari konteks dia ngomong apa. Dia cuma lihat di sekilas doang, apalagi cuma quote 1 menit. Nah, bahayanya dia cuma nangkap setengah-setengah. Oh, yang penting gue packagingnya doang. Iya, gue nani, gue bertobat aja. Tetapi dia nggak selesai dosanya itu, ikatan itu dia nggak selesai. Nah, dia takutnya, berarti Tuhan ngampuni gue dari umur dosa pasti dimandiin lagi jadi bersih, dikasih jubah yang baru gitu. Pikirannya seperti itu. Nah, itu bahayanya di situ. Dan ikatan itu tidak lepas dan iblis senang main di situ sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Nah, makanya yang keselamatan itu ya kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibersihkan kan. Tetapi kita juga harus mengerjakan namanya keselamatan itu. Kita nggak bisa kompromi sama dosa gitu. Kalau onani kita berdosa, Tuhan ampuni, tetapi kita harus ada lonceng dalam diri kita bahwa ikatan ini harus dilepasin. Dia harus fight, harus berjuang. Kesadaran itu ya. Nah, butuh mentor rohani yang bagus, bukan yang bagus ya, maksudnya yang tepat mengajarkan keselamatan itu. Nah, itu dia. Ini nyerempet ke BSK nih ya. Nah, brother sister itu keren banget nih. Nanti kita bahas nih gitu, baik menurut gue gitu. Kalau gue lihat sih yang
kayak Pak Yongki pernah ngajarin, gue inget banget itu tahun berapa dia beliau khotbah bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga tuh itu kayak tradisi Yahudi yang misalkan ada cowok sama cewek tunangan. Oh iya. Sedang ngomong tunangan aja nih ya kan. Nah, calon ya. Iya. Nah, udah ngomong tunangan, terus laki-laki bilang ya aku mau ke rumah bapak dulu mempersiapkan tempat. Nah, sedangkan tunangannya ini tuh harus menjaga diri sampai yang laki-lakinya tuh datang. Itu. Ya kan nggak boleh main laki-laki lain, nggak boleh selingkuh, harus jaga hidup, harus tetap cantik, ya kan. Itu. Bener. Nah, begitu juga dengan kita gak sih? Misalnya kayak Tuhan Yesus sudah naik ke surga, lagi ninggalin kita. Nah, kita ini sebagai calon mempelai dan tanda kutip mempelai wanita Tuhan itu harus jaga hidup. Iya. Jadi sebenarnya itu nggak bisa sembarangan lagi. Ya kan? Karena kita mahal di hadapan Tuhan. Bisa saya tambahin? Boleh Pak. Sangat. Nah jadi bener banget sih lo berdua ngomongnya tadi Pak Pendeta Nans, Pak Pendeta Pins. Okay. Nah ini Bills. Nah jadi soal kompromi sama dosa itu yang banyak orang mungkin banyak yang lupa ditekenin adalah semua tindakan kita ada konsekuensinya. Yes. Oke. Banyak orang nekenin tentang pengampunannya, betul. Pengampunannya. Tuhan itu Maha Pengampun, betul. Tuhan itu adalah kasih. Iya. Tapi jangan pernah lupakan Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Iya. Artinya gini, kalau kita berzina gitu ya, atau kita mencuri, akan ada konsekuensi yang mengikuti di belakangnya walaupun kita sudah bertobat. Iya. Benar. Jadi jangan samakan pertobatan dengan konsekuensi, itu berbeda. Iya. Gitu. Pertobatan itu urusan kita sama Tuhan. Ya. Tapi kalau konsekuensi itu urusan kita sama sesama kita. Iya. Misalnya dengan oke lah, kita berzina, kita minta ampun ya, Tuhan ampun ya. Iya. Gitu ya. Asal kita mengakui dan benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Tetapi konsekuensi dari nama baik lo itu nanti rusak. Iya. Itu kan salah satu konsekuensi. Nama baiknya rusak atau dikiranya penjara kelamin. Benar. Segala macam. Nah, itu yang harus dipahamin sama anak-anak muda gitu loh. Iya. Dan harus ditekenin sama pester-pester yang memang bergeraknya di sosial media dan segala macam. Itu perlu banget ditekenin konsekuensi dari tindakan kita. Walaupun Tuhan Yesus tetap ngampunin. Benar. Oh gitu. Karena pada akhirnya ketika mereka mungkin ada anak-anak muda yang udah bertobat, dia pada akhirnya ngeluh, kok gue udah bertobat atau ya sebenarnya mungkin itu konsekuensi yang harus diterima dulu. Ya kan? Dan percaya satu hal bahwa ke depan juga pasti Tuhan akan pulihkan kalau dia benar-benar hidup dalam Tuhan ya. Betul. Jangan balik lagi. Benar. Ya kan? Jadi harus dipikirin nih, benar kata Pendeta Bill. Jadi ngomongin dosa itu mungkin terlalu mudah Tuhan ngampunin lu. Tetapi di sesama kita, apalagi kita sudah jadi pelayan Tuhan gitu, pasti nggak jadi berkat gitu kan. Apalagi terus-terusan seperti itu gitu. Dan nggak ada kemungkinan kita bisa membuat orang lain jadi nggak mau ikut Tuhan lagi. Iya. Karena misalnya kita udah jadi hamba Tuhan dan kita bertindak di luar kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan, akhirnya orang lain ngeliat loh, kok hamba Tuhan begini. Iya. Karena kita ini surat yang terbuka dan jembatan bagi orang mengenal Tuhan. Gitu. Jadi ya kelakuan kita ternyata itu bisa menjadi berkat atau kutuk bagi orang lain. Gitu. Beda kalau emang namanya manusia tuh pasti sejago-jago orang lari pasti bisa jatuh kan. Beda kalau jatuh dan dibangkit lagi kayak Daud gitu. Nah ini kita ngomongin ini konteksnya orang itu tuh kompromi, kan? Terus-terusan. Beda kalau kita jatuh sekali kita bertobat dan kita ninggalin semua, orang kita malah jadi berkat. Orang pernah jatuh tapi dibangkit malah Tuhan dahsyat gitu. Nah ini beda, ini kompromi. Gitu. Nah kompromi ini yang berbahaya. Hyper grace, ya kan? Ini berbahaya. Jadi satu sisi tetap mau hidup dalam Tuhan, tapi satu sisi masih mau menikmati dosa. Itu berbahaya sekali. Itu nggak bisa. Iya, sebenarnya kalau misalkan karena gini, gue demen banget satu perkataan hamba Tuhan ya, Pastor Graham juga. Iya. Nah, dia ngebahas, dia pernah bilang gini, pengampunan yang Tuhan kasih bukan jadi alasan untuk kita berbuat dosa lagi. Nah, iya. Ya kan? Jadi istilahnya kalau misalkan nih punya pasangan atau punya istri, punya pacar gitu, ketika ketahuan selingkuh sama pacar kita dan pacar kita ampuni, bukan sebagai alasan lagi buat kita selingkuh. Iya gak sih? Iya. Kalau terus mau selingkuh itu tanda tanya, berarti lo nggak cinta sama pacar lo. Itu sama pasangan lo. Kalau cinta pasti lo akan berkorban, survive untuk nggak lagi. Untuk nggak
lagi untuk itu. Nah, ini mungkin yang terakhir nih. Ini keren banget, ini banyak diperbincangkan. Keselamatan itu bisa hilang atau enggak? Nah, ya kan? itu dia. Nah, ini penting banget nih dibahas. Mungkin dari Pak Arya, enggak ada lagi ya, bukan. Dari Pendeta Billy coba gimana? Pendeta ya, saya kasih satu ayat gitu ya. Ini mungkin ayat ini yang bisa mewakili menjadi jawaban juga dari pertanyaan Pastor Pino. Sebentar. Saya tahu kayaknya saya lihat dari kitab Wahyu. Ya. Wahyu sesudah. Dalam Wahyu 3 ayat kelima ya. Teman-teman juga bisa buka sendiri atau nanti ditampilin. Di sini dibilang gini, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku yang di hadapan para malaikatnya. Nah, jadi kalau dibilang keselamatan bisa hilang apa enggak? Dari ayat ini mewakili jelas dikatakan bisa. Dan di sini jelas. Ini kan Tuhan Yesus yang ngomong. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Artinya pernah ditulis. Ya. Gitu loh, pernah ditulis di kitab kehidupan. Kan yang menentukan kita masuk surga atau neraka itu kan kitab kehidupan. Iya. Ya kan? Ya. Mau kita berbuat baiknya kayak apapun, ya kalau nggak di kitab kehidupan ya nggak akan masuk surga gitu. Benar. Nah, dan di situ artinya gini, udah pernah dicatat nih si A. Iya. Tapi ternyata di tengah perjalanan hidupnya atau di akhir hidupnya, dia justru murtad atau dia melakukan hal yang di luar firman Tuhan. Akhirnya dihapus namanya. Padahal harusnya udah selamat bisa dibilang gitu loh. Tetapi karena dihapus dari kitab kehidupan ya udah selesai. Game over gitu. Jadi jawaban gue ya bisa dihapus. Betul. Gitu. Main dari Pak Pastor. Sama gue sama. Lucu ya. sama. Jadi ini bercandaan bapak-bapak. Lucu ya. Lucu. Jokes. Mungkin banyak penonton atau teman-teman yang nonton program ini juga memiliki doktrin yang bukan doktrin atau teologi yang berbeda. Pandangan ada yang bilang keselamatan itu gak akan bisa hilang gitu. Orang Kristen nggak mungkin bisa hilang keselamatan. Ada yang bilang gitu. Tetapi marilah kita melihat bahwa kalau keselamatan itu kan hasil dari kita bertobat sama Tuhan dan kita berhubungan sama Tuhan. Dan gue rasa ketika Paulus ngomong satu ayat di Alkitab ngomong aku telah mengakhiri pertandingan yang baik gitu kan, dan aku telah menjaga iman gitu. Yang selain itu di yang kubur gitu kan. Nah gue rasa dari ayat itu bisa jelas banget berarti ada suatu pertandingan hidup kita di tempat ini gitu, di dunia ini gitu. Nah, kalau kita suatu pertandingan ada menang dan kalah kan gitu. Ngapain lu bertanding gitu capek-capek gua tahu lu menang semuanya gitu kan. Benar, gitu. Nah, lewat itu kan bisa terlihat bahwa di dalam dunia ini tuh kita pun bisa menang atau kalah. Menang itu bisa menang itu artinya apa? Kita menjaga keselamatan kita. Keselamatan itu kita sudah ada ketika kita bertobat gitu. Percaya Yesus kita udah ada, tetapi kita jaga nggak keselamatan itu sampai akhirnya. Nah, seperti yang Pak Pio bilang, Pendeta Pio bilang kan, dan udah pertama mungkin ditulis buku kehidupan ada. Tapi ketika kita nggak jaga iman, kita lebih milih dunia ini dengan keindahannya gitu kan, dan terlena sama dunia sampai akhir hidupnya. Akhirnya nggak ada di kitab kehidupan. Jadi artinya kita dapat keselamatan dari Tuhan dan kita harus jaga itu sampai setia. Seperti Ino tadi bilang kan, digambarkan kita adalah mempelai tunangan. Ya tunangan kita harus setia dong gitu. Mau susuikumu tiap hari gitu tuh ujungnya mau nikah kan gila kan gitu. Maksudnya seperti itu. Gua rasa ketika lo cinta sama Tuhan, lo pasti akan jaga hidup lo buat Tuhan. Amin. Gitu. Kalau menurut gue malah keselamatan itu sebenarnya nggak bisa hilang kalau setia. Kaget saya. Iya kan? Kalau sekali udah terima Yesus, setia nggak berbuat dosa. Jadi kalau setia, kalau orang yang teologinya keselamatan nggak bisa hilang. Iya. Kalau setia, tidak berbuat dosa, tidak jatuh dalam dosa. Asal-asalan ya? Gua asal-asalan, gua keselamatan nggak bisa hilang. Kaget ya. Aku boleh nambahin sedikit? Boleh, penutup Pak Billy, silakan. Oke, kalau dari yang Karando bilang kan itu dari 2 Timotius 4 ayat 7. Gue suka di sini pakai bahasa Inggrisnya sebenarnya. Di sini dia bilang I have fought
I have fought a good fight gitu. Oh iya. Bukan cuma sekedar pertandingan, tapi pertarungan. Gitu. Benar-benar istilahnya kalau pertarungan itu kan bicara udah kayak hidup dan mati ya. Iya, iya. Pertarungan. Ada effort ya. Ada effort. Ada luka di situ. Ya. Ada bayar harga dan lain-lain. Nah, itu dia. Wow. Jadi benar-benar apa tuh namanya? Ini keselamatan ini bukan sekadar mainan. Iya. Bukan sesuatu yang bisa kita kerjakan asal-asalan, tetapi benar-benar harus kuat hidup sekuat tenaga gitu. Grace itu anugerah ya, tapi Ya. harus dibayar dengan mahal. Betul. Harus dijaga gitu. Karena saking mahal banget. Jadi dengan kata lain kita ngebahas tentang keselamatan hari ini. Kesimpulannya keselamatan itu adalah sesuatu yang mahal, Ya. sekali. dan kita harus menukarnya dengan seluruh hidup kita yang kita abdikan kepada Tuhan. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan tentang keselamatan boleh nanti tulis di kolom Ya. di kolom komentar. Nanti kalau bisa kita jawab, kita akan jawab. Amin. Oke, demikian pembahasan daripada keselamatan di susahnya jadi Kristen hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan kita akan ngebahas tentang hal-hal yang lainnya, misalkan kayak NATO boleh gak, ngerokok boleh gak, itu bakal seru ya. Iya. Makanya jangan lupa Tanya aja, tanya. Bener, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen dan share ke Iya. teman-temannya. Iya, iya, iya. Oke, thank you banget semuanya udah nonton. Tetap bersama-sama dengan kami di susahnya jadi Kristen. Jadi Kristen emangnya gampang. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Yes, GBU. yo.